semuanya, sekarang gue membahas tentang Seaspiracy karena banyak muncul perdebatan setelah film ini rilis di Netflix tanggal 24 Maret 2021. Gue mau bahas nih kira-kira argumen orang-orang apa aja sih tentang Seaspiracy ini dan apakah kira-kira gue setuju sama argumen tersebut. Terus spoiler alert ya. Jadi Seaspiracy ini disutradarai dan dimainkan oleh Ali Tabrizi. Dia ini orang British gitu. Nah, kita sebut aja nama dia Bang Ali ya. Nah, Bang Ali ini awalnya menceritakan kecintaannya akan laut, tapi dia kecewa karena sekarang laut tuh udah gak kayak gitu lagi. Laut tuh sekarang sudah bisa dibilang cukup rusak. Nah, dari situ dia mulai ngejelasin nih apa aja alasan laut rusak. Pertama mulai dari yang kita udah tahu dulu ya, kayak misalnya sampah, terus penangkapan liar lumba-lumba dan hiu untuk atraksi. Lalu abis itu dia mulai ke fakta-fakta yang kayaknya lumayan jarang orang dengar nih, seperti misalnya pembunuhan lumba-lumba dan hiu karena mereka dianggap sebagai hama, karena kan mereka makan ikan ya, jadi mereka dianggap sebagai saingannya nelayan gitu. Nah, dari situ Bang Ali mulai membahas penyebab kerusakan laut yang lebih nggak dibahas media lagi, atau mungkin dibahas tapi nggak heboh gitu ya. Kayak misalnya bycatch. Nah, bycatch itu adalah ikan-ikan yang salah tangkap gitu. Jadi misalnya kamu maunya nangkep tuna, tapi ada hiu nih nyangkut. Nah, jadi hiu itu dibuang. Nah, tapi biasanya sebagian besar bycatch yang dibuang itu sudah dalam keadaan mati. Nah, di film ini juga dijelaskan kalau salah satu kontributor terbesar dalam kerusakan ekosistem laut itu juga adalah sampah jaring ikan. Karena, technically jaring ikan dibuat memang untuk membunuh ikan gitu kan. Kalian bisa cari tentang ghost net juga kalau lebih mau belajar lebih banyak tentang hal ini. Nah, dia jadi bertanya-tanya dong, kemana nih badan-badan sertifikasi? Kok nggak pernah bahas tentang ini? Nah, ternyata dia menemukan kalau mereka nggak pernah bahas ini karena ternyata mereka tuh dapat income dari memberikan sertifikasi untuk pengusaha-pengusaha ikan ini. Mereka nggak mungkin dong melawan pengusaha ikan kalau mereka dapat income dari situ. Jadi kesimpulannya Bang Ali kalau perusahaan-perusahaan sertifikasi ini tuh bisa dibilang munafik. Dan dari semua orang-orang dari industri perikanan yang dia interview, kebanyakan mereka bilang satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekosistem laut adalah dengan sustainable fishing. Tapi ternyata sustainable fishing tuh juga susah banget untuk dicapai karena ini laut gede banget, susah banget buat dimonitor, dan nelayan tuh juga jumlahnya banyak banget, jadi susah banget untuk dikontrol. Jadinya tuh akhirnya Bang Ali berkesimpulan kalau sustainable fishing tuh bisa dibilang nggak ada lah dan cuma iming-iming marketing doang. Dan lebih parahnya lagi, industri perikanan ini tuh disubsidi oleh pemerintah. Jadi kapal-kapal mereka tuh gede-gede dan malah mengalahkan nelayan-nelayan yang miskin gitu, yang alatnya cuma sederhana. Dan justru nelayan-nelayan miskin ini jadi nggak bisa kedapetan ikan karena semuanya ditangkap sama kapal yang gede. Lalu di sini juga dibahas tentang fish farming atau ternak ikan. Dan pada kenyataannya ternyata ternak ikan tuh juga nggak sebagus itu karena ikannya tuh juga dikasih makan ikan dari laut gitu, jadi kayak sama aja dong. Terus ikan-ikannya tuh juga sakit karena mereka kan harusnya berenang-renang di laut luas, tapi mereka jadi harus berenang di tempat yang sempit. Itu membuat mereka jadi cepat sakit dan gampang mati. Dia juga membahas tentang adanya perbudakan di industri perikanan yang membuat industri perikanan itu juga bukan industri yang ethical. Dan argumen terakhir mereka adalah diet yang makan ikan tuh ternyata nggak lebih sehat loh dengan diet yang cuma makan tumbuh-tumbuhan, karena ikan tuh banyak mengandung merkuri, mengandung limbah, mengandung plastik, dan zat-zat nggak sehat ini bisa mengalahkan manfaat yang kamu dapat dari ikan. Dan ternyata zat-zat sehat dari ikan seperti omega 3 itu tuh juga ikan dapatnya dari tumbuhan yang ada di laut seperti alga. Jadi kenapa nggak kita langsung makan dari alganya aja? Maka dari itu menurut mereka solusi satu-satunya untuk menyelamatkan laut kita adalah ya dengan jangan makan ikan. Jadi logikanya Seaspiracy itu kurang lebih gini. Pakai grafik supply and demand ya. Disclaimer, ini sangat oversimplified.
Kalau aturan pemerintah dan audit sertifikasi untuk menjamin sustainable fishing berjalan dengan baik, harusnya ikan yang ditangkap di laut akan berkurang ke angka yang sustainable. Tapi mungkin harganya juga bisa naik ya, karena ikan jadi lebih langka. Tapi kan kenyataannya ini tidak berjalan dengan baik kan? So, what if sebagian besar orang berhenti makan ikan, permintaan akan ikan berkurang, terus karena peminat ikan gak sebanyak itu, penjual ikan sadar kalau jualan ikan tuh gak lagi menguntungkan. Banyak penjual yang mundur, lalu ikan jadi tidak lagi dipancing secara berlebihan, atau dipancing di angka yang sustainable. Gitu sih kurang lebih. Tapi ini masih mungkin ya. Menurut gue ini untuk ukuran film dokumenter lumayan asik sih. Soalnya kita kayak dibawa on a journey gitu. Ada ceritanya, ada klimaksnya, ada endingnya, ada conclusionnya, dan di sepanjang argumennya tuh kita juga disajikan dengan informasi-informasi dan data yang membuat argumen dia tuh semakin meyakinkan. Kita mulai dari sanggahan yang pertama, yaitu dia banyak cherry picking data. Jadi dia cuma ngambil data yang mendukung argumen dia, dan ternyata kebanyakan data itu nggak up to date atau nggak akurat. Aku setuju sih, harusnya kalau mereka mau membangun argumen kalau kita nggak boleh makan ikan, ya harusnya mereka juga objektif gitu. Tapi menurutku ini wajar lah, manusia gitu ya. Sanggahan kedua yaitu dengan nggak makan ikan, kamu membunuh banyak pekerjaan, dan kalau misalnya kita nggak ngambil protein dari laut lagi, kita jadi ngambil sumber protein dari daratan, dan itu bisa membuat banyak hutan ditebang karena harus dijadiin lahan agrikultur. Nah, menurut gue ini lebay sih. Kayaknya mereka lupa ya, ini kan kayak cuma film gitu, bukan aturan pemerintah resmi yang kalau kamu nggak ikutin, kamu bakal dihukum. Menurutku ini mereka overreact, dan menurut gue sekarang mereka lagi takut aja sih, karena dengan adanya film ini mungkin konsumen bakal lebih menuntut pertanggungjawaban mereka dalam operasi penangkapan ikan mereka. Mereka bakal menuntut transparansi, apalagi kalau misalnya udah sampai ke telinga pemerintah dan nanti regulasi perikanan jadi diperketat gitu. Terus kalau tentang nanti pohon-pohon jadi tebang buat lahan agrikultur, menurut data PBB di website PETA, butuh 10 pound bahan pangan untuk memproduksi 1 pound daging. Dan di dunia, 56 juta hektar lahan digunakan untuk makanan ternak, sedangkan hanya 4 juta hektar lahan untuk memproduksi bahan pangan untuk makanan manusia. Jadi sebenarnya lahan kita cukup guys kalau nggak dipakai buat kasih makan ternak. Jadi kesimpulannya aku sih kurang setuju ya sama argumen yang tadi. Sekarang sanggahan ketiga, yaitu mereka dibilang kurang banyak interview scientist dan marine biologist di film mereka. Kalau gue kurang setuju sih, karena kalau gue nonton filmnya sih actually mereka banyak interview marine biologist juga. Mungkin kesalahan mereka lebih ke arah sebelum mereka rilis filmnya terus menyajikan data-data tersebut, mungkin mereka nggak cek fakta dulu nih sama ilmuwan-ilmuwan ini, apakah data ini udah benar, apakah data ini paling up to date gitu. Terus hal keempat yang banyak dikritisi dari film Seaspiracy ini adalah statement mereka bahwa sustainable fishing doesn't exist. Karena menurut mereka sustainable fishing do exist dan ada definisinya. Aku cukup setuju sih, hanya karena sesuatu belum optimal bukan berarti mereka nggak ada sama sekali ya. Jadi mungkin bukan ke arah sustainable fishing doesn't exist, tapi belum optimal, masih banyak celahnya. Mungkin Bang Ali ini mau mendramatisir aja gitu, jadi dia ambil kayak kesimpulan yang ekstrim. Oke, artinya sustainable fishing kurang reliable, jadi bisa dianggap nggak ada gitu. Lalu sanggahan yang kelima dari Ibu Susi. Kayaknya nggak afdol ya ngomongin perikanan di Indonesia kalau kita nggak mention Ibu Susi. Kalau menurut Ibu Susi harusnya kita lebih fokus ke memberantas illegal fishing dan bertanggung jawab atas sampah pribadi kita. Karena sayang banget kan ikan-ikan kita yang banyak ini malah dicuri negara lain atau bahkan dijual sama nelayan kita sendiri ke kapal-kapal asing. Terus karena kita kekurangan ikan, jadi kita makan ikan impor. Menurut Ibu Susi, ikan adalah sumber protein yang termudah dan termurah yang kita bisa dapat. Dan aku setuju sama statement ini ya. Lalu Ibu Susi juga mention tentang omega 3 yang bagus untuk otak. Aku setuju omega 3 bagus untuk otak, tapi omega 3 tuh nggak cuma ada di ikan loh, tapi banyak juga di kacang-kacangan. Jadi overall aku merasa argumen Bu Susi valid, tapi balik lagi ke Seaspiracy.
nungguin pemerintah tuh kelamaan. Takutnya tuh karena kita nungguin pemerintah, nanti terlambat. Laut kita udah terlanjur rusak, ikan kita udah terlanjur punah. Dan kita bisa lihat sendiri begitu di pemerintah ada sosok seperti Bu Susi yang dengan giat memerangi illegal fishing, di periode berikutnya Bu Susi nggak dipilih lagi jadi menteri. Meskipun pasti ada pertimbangan lainnya ya. Intinya kalau nungguin pemerintah tuh progresnya pasti bakal slow gitu. Jadi gue harus vegan gak sih? Ini menurut gue balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Karena situasi, lingkungan, tempat tinggal kita semua, umur kita itu juga beda-beda kan. Kalau kalian berada di situasi dimana akses untuk mendapatkan sumber protein nabati itu sulit, misalnya rumah kalian jauh dari kota atau pasar, dan emang kalian cuma bisa dapat sumber protein dari ikan, ya silahkan, nggak perlu jadi vegan, nggak perlu harus nggak makan ikan lagi. Tapi kalau kalian tinggal di kota, kalian punya akses yang mudah terhadap sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, atau misalnya kayak daging vegan gitu, maka menurut aku sabi banget kalau kalian mau vegan. Karena vegan itu banyak banget manfaat kesehatannya. Tapi perlu diingat kalau jadi vegan tuh nggak cuma sembarang nggak makan daging doang ya. Kalian harus banyak research dulu. Karena biasanya kebanyakan kesalahan orang saat jadi vegan tuh mereka nggak perhatiin gizi mereka. Biasanya dikhawatirkan dari orang vegan itu mereka jadi kekurangan zat besi karena biasa mereka dapat itu dari daging, omega 3 karena biasa dapat dari ikan, atau kalsium karena biasa dapat dari susu. Nah, kalian harus research dulu nih, kira-kira kalau dari tumbuhan bisa dapatnya dari mana ya? Misalnya zat besi bisa dari chia seed, omega 3 bisa dapat dari alga, terus kalsium bisa dapat dari brokoli, dan lain-lain. Jadi menurut aku, terlepas dari penyampaiannya yang kontroversial, Seaspiracy telah membuka mata kita akan mafia terbesar yang merusak ekosistem laut kita, yaitu industri penangkapan